Ada satu hal aneh dari footage terbaru Avengers Doomsday yang mungkin sebenarnya sedang memperlihatkan dua tahap berbeda dari Dr. Doom. Di beberapa shot, jubah Victor hanya ditahan satu klaps dan keseluruhan kostumnya terlihat jauh lebih sederhana. Hampir seperti versi yang sengaja dibuat lebih tenang dan diplomatis. Tapi di bagian lain penampilannya berubah drastis. Jubahnya punya dua klaps. Warna hijaunya jauh lebih dominan dan keseluruhan desainnya terasa seperti pakaian seorang kaisar. Penjelasan maling masuk akal, tentu saja ini masih Victor yang sama. Hanya berada di dua fase berbeda dalam cerita. Bisa jadi di awal film Doom datang sebagai sosok yang menawarkan bantuan atau setidaknya seseorang yang masih dipercaya Richard. Kalau itu benar, dialog Reed yang bertanya, Did you do this? jadi terasa jauh lebih masuk akal. Reed mungkin baru sadar terlalu terlambat kalau orang yang selama ini dia pikir masih bisa dipercaya ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu Victor berhenti berpura-pura, kostum yang lebih megah itu bisa menjadi penanda kalau dia akhirnya benar-benar mengambil identitas Dr. Doom sepenuhnya. Tapi ada kemungkinan lain yang jauh lebih liar. Bagaimana kalau trailer memang sedang memperlihatkan dua Doom yang berbeda? Beberapa orang memperhatikan bentuk area mata di balik topeng yang tidak selalu terlihat sama. Lalu muncul teori kalau salah satunya adalah Victor versi Robert Downey Jr., sementara satunya lagi mungkin sebuah varian. Nama Cillian Murphy bahkan sempat ikut muncul dalam teori tersebut. Sampai sekarang memang belum tidak ada bukti kuat kalau Murphy terlibat. Jadi ini masih murni spekulasi. Tapi dengan Secret Wars di depan mata, keberadaan lebih dari satu Doom jelas bukan sesuatu yang mustahil. Ada juga detail kecil di armor Doom yang justru terasa semakin aneh karena bukan terbuat dari logam. Di bagian lengan atasnya terlihat sepotong kain putih kecil yang dililitkan lengkap dengan beberapa tanda atau simbol di permukaannya. Seluruh armor Victor dibuat dengan detail yang sangat rumit, jadi keberadaan kain sederhana seperti ini terasa sengaja dibuat mencolok. Bisa saja itu cuma ornamen, tapi bagaimana kalau kain itu justru merupakan salah satu benda paling pribadi yang masih disimpan Doom? Dalam komik, ibunya Cynthia Von Doom punya peran besar dalam asal-usul Victor. Kematian Cynthia dan nasib jiwanya yang kemudian terperangkap oleh Mephisto menjadi obsesi besar bagi Doom. Victor berkali-kali mencoba menyelamatkannya sampai akhirnya dia bahkan masuk ke neraka bersama Dr. Strange. Karena itu, kain tersebut mungkin punya hubungan dengan ibunya, keluarganya, atau seseorang yang hilang sebelum kejadian Doomsday dimulai. Apalagi di trailer ada mural yang bisa saja menggambarkan keluarga Victor atau Cynthia bersama dirinya saat masih kecil. Kalau Marvel memang sedang membangun Doom sebagai karakter yang jauh lebih tragis, benda sekecil itu bisa punya arti yang besar. Mungkin di balik armor, sihir, dan teknologi yang terus dia tingkatkan, sepotong kain ini adalah satu-satunya benda yang tidak pernah ingin dia ganti. Dan kalau seluruh tindakan Doom nantinya ternyata memang didorong oleh keinginan mengembalikan keluarga atau dunia yang sudah hilang, simbol pada kain itu bisa menjadi petunjuk paling jelas tentang siapa yang sebenarnya ingin dia selamatkan. Lalu ada lokasi kehancuran besar yang muncul sekilas di trailer. Area itu dikelilingi gedung pencakar langit dan sekilas terlihat seperti Central Park yang sudah hancur total. Tapi lokasi ini mungkin punya hubungan dengan sesuatu yang pernah secara tidak sengaja dibocorkan oleh Ian McKellen. Saat membicarakan Doomsday beberapa bulan yang lalu, McKellen sempat berkata kalau dirinya baru saja menghancurkan New Jersey, lalu sadar kalau dia mungkin tidak seharusnya mengatakan itu. Jadi jelas ada adegan besar yang memang melibatkan Magneto dan kehancuran besar di New Jersey. Kalau begitu, kota yang kita lihat di trailer bisa saja merupakan hasil dari serangan Magneto. Tapi ada kemungkinan lebih menarik lagi. Bagaimana kalau itu bukan Earth 616? Sudah lama beredar rumor kalau Spider-Man versi Tobey Maguire bisa terlibat karena universe-nya sendiri mulai terkena incursion. Karena dunia Tobey sangat berpusat pada New York, kehancuran seperti ini bisa saja berasal dari realitasnya. Dalam skenario itu, Magneto mungkin bahkan bukan sedang menyerang New Jersey. Dia bisa saja sedang berusaha menghentikan incursion dengan caranya sendiri, namun justru membuat kerusakannya menjadi lebih parah. Untuk sekarang, hubungan dengan Tobey masih belum dikonfirmasi, tapi kombinasi antara ucapan McKellen dan shot kehancuran ini jelas sulit diabaikan. Ada juga bangunan besar bergaya retro-futuristik tempat Doom terlihat keluar dengan sangat keras sebelum jatuh ke bawah. Bentuk luarnya memang tidak benar-benar sama dengan menara utama Baxter Building yang kita lihat di Fantastic Four First Step. Tapi mungkin bangunan itu masih bagian dari kompleks yang sama. Foto behind the scene yang sempat bocor pernah memperlihatkan The Thing, Falcon, dan US Agent berdiri bersama di sebuah lokasi putih emas yang sangat futuristik. Arsitekturnya jelas terasa seperti sesuatu yang berasal dari Earth 828. Kevin Feige sendiri sudah mengonfirmasi kalau set Fantastic Four akan digunakan kembali di Doomsday, dan beberapa hero MCU memang akan mengunjungi Baxter Building. Jadi bangunan ini mungkin bukan menara utama, melainkan bagian lain dari kompleks Baxter seperti laboratorium, hangar, atau fasilitas peluncuran. Dan jangan lupa, Doom sebelumnya juga sudah berhasil masuk ke lingkungan keluarga Fantastic Four ketika dia mendekati Franklin Richard. Kalau tempat ini benar-benar milik Reed, berarti Victor mungkin sedang kembali ke lokasi yang sudah lama ia awasi. Bedanya kali ini bukan cuma Fantastic Four yang ada di dalamnya, tapi mungkin Avengers, X-Men, dan tim lain juga berkumpul di sana. Ada satu detail lagi yang sangat mudah terlewat saat Doom keluar dari bangunan tersebut. Tepat di sampingnya, terlihat sebuah benda kecil ikut melayang di udara sebelum Victor jatuh ke bawah. Karena shotnya sangat cepat, benda itu tentu saja bukan cuma puing biasa, tapi bentuknya terlihat cukup terpisah dari reruntuhan lain. Jadi, ada kemungkinan sesuatu memang sedang keluar bersama Doom. Mungkin Victor baru saja terkena serangan yang melemparnya keluar, atau kalau bangunan itu benar bagian dari Baxter Building, Doom mungkin masuk ke sana untuk mengambil alat, artefak, atau teknologi tertentu milik Reed. Itu bahkan bisa menjelaskan kenapa begitu banyak hero terlihat mengejarnya setelahnya. Benda tersebut tidak tampak seperti pecahan bangunan besar, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil dan terkontrol. Ada juga kemungkinan Marvel sengaja menutupi apa yang sebenarnya di bawah Doom di trailer supaya tidak membocorkan
inti cerita. Dalam versi final film bisa saja tangan Victor ternyata sedang memegang sesuatu yang sekarang sengaja dihapus secara digital. Jadi benda kecil ini mungkin menjadi kunci untuk menjelaskan kenapa Doom menyerang lokasi tersebut sejak awal. Lalu ada dialog Reed yang mungkin punya konteks lebih gelap daripada yang bisa kita bayangkan. Saat berhadapan dengan Doom, dia bertanya dengan putus asa. Did you do this? Answer me, Victor! Did you do this? Sekilas Reed mungkin cuma sedang membicarakan incursion atau kehancuran yang terjadi di sekeliling mereka, tapi bagaimana kalau yang dimaksud justru kematian seseorang? Doomsday punya daftar karakter yang sangat besar, mulai dari Avengers, Fantastic Four, sampai X-Men. Jadi Marvel punya banyak kesempatan untuk menghabisi satu karakter besar hanya demi menunjukkan seberapa mengerikannya Doom versi ini. Lebih penting lagi, ini bisa menjadi titik ketika Reed akhirnya sadar Victor sudah bukan sekutu yang selama ini dia pikir masih bisa diselamatkan. Doom mungkin menghabiskan bagian awal film dengan meyakinkan semua orang kalau tindakan ekstrimnya memang diperlukan demi menyelamatkan multiverse. Reed mungkin masih mencoba memahami logikanya sampai akhirnya Victor melewati satu batas yang tidak bisa dimaafkan. Kalau Doom menghabisi salah satu hero penting, pertanyaan Reed tadi langsung berubah makna. Dia bukan lagi bertanya, apa kamu yang menghancurkan dunia ini, melainkan apa kamu yang menghabisi mereka. Answer me, Victor! Did you do this? Ada detail lain di ruang singgasana Doom yang juga sangat penting. Kalau kamu lihat bagian lantainya, hampir seluruh permukaan di bawah takhta Victor dipenuhi simbol bercahaya yang bentuknya menyerupai rune. Ini bisa menjadi petunjuk paling jelas kalau Doom versi ini tidak hanya mengandalkan teknologi. Seluruh ruangannya sendiri mungkin sudah diberi enchantment. Dalam komik, Victor memang termasuk salah satu penyihir paling berbakat di Marvel. Bahkan pada titik tertentu, dia pernah menjadi Sorcerer Supreme. Jadi bukan tidak mungkin Doomsday mengambil sebagian inspirasi dari arah cerita tersebut. Rune di lantai bisa menunjukkan kalau Doom sudah mengintegrasikan sihir langsung ke armor, kastil, bahkan lingkungan di sekelilingnya. Itu juga membantu menjelaskan kenapa dia bisa berdiri sejajar dengan karakter sekuat Thor. Ini belum tentu berarti Dr. Strange sudah kehilangan gelar Sorcerer Supreme atau Wong sudah kehilangan gelar tersebut atau Doom mengambil posisinya. Victor bisa saja mendapatkan sumber kekuatan mistis lain yang sama sekali berbeda. Tapi kalau sampai singgasananya sendiri dikelilingi rune aktif, mungkin kita sedang melihat Doom setelah dia sudah naik ke level kekuatan yang jauh di atas manusia. Lalu ada salah satu callback paling sederhana tapi mungkin juga paling disengaja di seluruh trailer. Doom memperkenalkan dirinya dengan kalimat I am Doom. Sulit mendengar Robert Downey Jr. mengatakan itu tanpa langsung teringat pada I am Iron Man. Tony mengucapkan kalimat tersebut pertama kali di akhir Iron Man 1 dan secara langsung membalik aturan klasik soal identitas rahasia superhero. Lebih dari satu dekade kemudian, kalimat itu kembali digunakan di Endgame tepat sebelum Tony mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Thanos. Sekarang RDJ kembali, tapi kalimatnya diputar menjadi sesuatu yang benar-benar berlawanan. Dia bukan lagi sedang menyatakan dirinya sebagai salah satu hero terbesar di MCU. Dia sekarang menyatakan dirinya sebagai Doom. Ini kemungkinan bukan petunjuk kalau Victor sebenarnya adalah Tony. Marvel bisa saja cuma sengaja memanfaatkan sejarah panjang RDJ dengan MCU untuk mempengaruhi cara kita mendengar karakter baru ini. Aktornya sama, rasa percaya dirinya sama, bahkan struktur kalimatnya hampir sama. Tapi kali ini tidak ada Iron Man di akhir kalimat, yang tersisa hanya Doom. Cara Sue Storm menjelaskan Victor juga terasa seperti callback lain ke Infinity War. Di trailer, Sue menjadi orang yang memberi kita gambaran tentang siapa Victor sebenarnya. Saat Doom diperlihatkan, Sue bicara tentang sosok yang dulu dia kenal, bagaimana sifatnya sebelum semuanya berubah, dan bagaimana kehilangan membuatnya menjadi seperti sekarang. Perannya sangat mirip dengan Gamora saat menjelaskan Thanos. Sebelum Avengers benar-benar tahu seberapa berbahaya Mad Titan, Gamora adalah orang yang bisa menjelaskan dirinya karena dia pernah hidup bersamanya dan tahu siapa sosok di balik monster itu. Sue bisa saja menjadi karakter yang menjalankan fungsi sama untuk Doom. Bedanya ini membuat Victor terasa jauh lebih tragis. Sue tidak sedang menceritakan legenda tentang villain mengerikan yang hanya pernah dia dengar. Dia sedang mengingat seseorang yang pernah benar-benar dia kenal. Jadi mungkin Sue adalah orang yang nantinya menjelaskan kepada Avengers, ini siapa Victor sebelum semuanya rusak. Tinggal berharap saja nasib Sue tidak dibuat mengikuti Gamora. Motivasi Doom juga punya kemiripan menarik dengan Kingpin dari Into the Spider-Verse. Fix di film itu tidak membuat Collider karena ingin berkuasa. Istri dan anaknya sudah gugur dan dia begitu putus asa ingin mendapatkan mereka kembali sampai bersedia membuka jalan ke universe lain demi mencari versi keluarganya yang masih hidup. Doom mungkin sedang bergerak ke arah tragedi yang sama, hanya saja skalanya jauh lebih besar. Trailer berkali-kali memberi petunjuk kalau Victor kehilangan seseorang yang sangat penting. Sudah ada teori juga kalau keluarganya mungkin gugur akibat incursion. Kalau itu benar, tujuan awal Doom mungkin bukan menaklukkan multiverse. Bisa jadi dia justru ingin memperbaikinya atau membangun ulang realitas supaya orang yang dia cintai masih hidup. Secara emosional, itu sangat mirip dengan Fix. Keduanya adalah pria yang berduka tapi punya kecerdasan dan kekuatan yang cukup besar untuk benar-benar menentang hukum realitas daripada menerima kehilangan mereka. Perbedaannya, Doom mungkin benar-benar berhasil, dan justru keberhasilan itulah yang bisa membuat kita menuju Secret Wars. Victor mencoba mengembalikan orang-orang yang dia cintai, tapi dalam prosesnya dia menghancurkan realitas milik semua orang lain. Jadi mungkin ancaman terbesar Doom bukan hanya karena dia ingin melihat semuanya hancur, justru sebaliknya. Dia mungkin benar-benar percaya sedang memperbaiki dunia, hanya saja dunia yang ingin dia selamatkan adalah dunia versinya sendiri.